Setiap tahunnya, Abiyam selalu mengadakan kegiatan live-in, di mana kami para siswa SMA akan pergi ke suatu wilayah dan menetap sembari belajar di sana. Pada tahun 2025 ini, kami berkesempatan mengunjungi Tanoker yang terletak di Desa Lojokombo, Jember, Jawa Timur. Dan inilah cerita perjalanan kami di Tanoker. Bermula dari kelompok bermain anak-anak itu, saat ini di 2025 telah berkembang menjadi kelompok belajar bermain bukan saja untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa, orang tua, bahkan sampai lansia. Tanoker Ledo Ombo adalah komunitas yang mengembangkan konsep pengasuhan gotong royong, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak untuk bersama-sama mendampingi dan memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Tanoker membangun ruang belajar untuk anak, orang dewasa, dan lansia melalui berbagai kegiatan, seperti sekolah ibu, sekolah bapak, dan komunitas pembelajaran lainnya. Inti gerakannya adalah prinsip bahwa setiap anak di lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Anakku, anakmu, anak kita. Sebuah mimpi biasanya punya cita-cita dan tujuan. Mimpi yang kami bangun itu tidak sekaligus, tapi step by step bagaimana mewujudkan kampung yang peduli terhadap anak, lansia, dan juga peduli terhadap ibu bumi kita. Begitulah tutur Ibu Cicik selaku founder Tanoker. Sebelum acara penyambutan dimulai, kami mengawali malam dengan makan malam bersama. Karena makannya bareng-bareng, suasana jadi terasa lebih akrab dan menyenangkan. Sementara itu, teman-teman laki-laki juga sempat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi, semuanya terasa tertib dan penuh kebersamaan. Setelah itu, barulah acara penyambutan di Tanoker dimulai. Kami dijamu dengan berbagai makanan khas desa Tanoker yang enak banget. Sambil menikmati makanan, kami juga diberi penjelasan tentang desa ini dan gambaran kegiatan yang akan kami lakukan selama berada di sini. Suasananya hangat dan bikin kami langsung merasa diterima. Kegiatan berikutnya, kami diajak memainkan alat musik kentongan. Di Jember, kentongan dikenal sebagai musik patrol, kesenian tradisional yang memadukan suara kentongan dengan alat musik lain seperti seruling dan kendang. Alunannya khas dan langsung membawa kami ke nuansa budaya lokal. Bagian yang paling seru adalah saat kami menyanyikan lagu Angin Nemor sambil memainkan kentongan yang dipimpin oleh Kamoksa. Salah satu permainan tradisional yang cukup terkenal di Desa Lojokombo adalah egrang. Menariknya, egrang dulu bukan digunakan sebagai permainan seperti sekarang, melainkan sebagai alat bantu agar kita bisa berjalan tanpa menginjak tanah yang becek. Jadi, tujuan awal diadakan egrang adalah agar kaki tetap bersih saat melewati jalan yang berlumpur. Bentuknya sendiri terinspirasi dari burung berkaki panjang seperti flamingo dan unta. Di sini, kami juga secara langsung diajari cara bermain egrang. Walaupun awalnya terlihat mudah, tapi ternyata lumayan sulit untuk menyeimbangkan badan dan mengkoordinasi gerakan kaki saat berjalan menggunakan egrang.
Sesampainya di lokasi, kami langsung disambut hangat oleh panitia dan murid-murid sekolah. Mereka memperlihatkan salah satu permainan tradisional Indonesia yang ikonik, yaitu Orang Kualu. Irama hentakan bambu dan sorakan penuh antusias membuat suasana terasa meriah sejak awal kedatangan. Setelah penyebutan, kami diarahkan menuju aula sekolah untuk mengikuti acara inti. Di sana sudah menunggu Bu Cici, Nyai Latifah, dan Ustadz Ali yang memberikan sambutan pembukaan dengan penuh kehangatan. Suasana semakin cair ketika sebelum materi dimulai, kami diajak belajar tepuk baibo bersama-sama. Acara kemudian dilanjutkan ke sesi materi. Nyai Latifah memaparkan mengenai konsep sekolah Boebo, yaitu sebuah pembelajaran yang menekankan pentingnya peran ibu sebagai guru pertama dalam keluarga. Kegiatan berlanjut ke materi berikutnya tentang sekolah Pak Bapak. Di sesi ini, kami diajak memahami bahwa ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga memiliki peran besar dalam pendidikan karakter anak. Suasana kembali dibuat seru saat kami diminta mempraktikkan tepuk tangan bapak-bapak yang sontak mengundang gelak tawa sekaligus rasa kebersamaan. Di tempat ini, kami mendapat penjelasan tentang sekolah Bu Ebo dan Pak Bapak, mulai dari alasan hingga tujuan program tersebut. Intinya, program ini dibuat agar pengasuhan anak tidak hanya dibebankan pada ibu, tetapi juga melibatkan peran aktif dari ayah. Sekolah ini hadir karena banyak anak di desa Ledokombo ditinggal orang tuanya bekerja sebagai buruh migran, sehingga pola asuh di rumah menjadi kurang seimbang. Melalui sekolah Pak Bapak dan Bu Ebo, masyarakat diajarkan bagaimana membangun pola asuh bersama antara ibu dan ayah. Setelah sesi mengenai sekolah Pak Bapak dan Bu Ibu selesai, kegiatan dilanjutkan dengan memberi materi oleh Yang Juhairiah. Beliau bercerita bagaimana sekolah ini dibentuk untuk memberdayakan para lansia untuk tetap menjadi bagian aktif dari komunitas, tidak terhalang oleh usia. Kami juga belajar tepuk hebat, sebuah tepuk yang diciptakan oleh Yang Juhairiah dan menjadi simbol semangat, kebanggaan, dan rasa percaya diri bahwa para Eyang juga bisa berkarya dan berbagi. Dari cerita Eyang Juhairiah, kami memahami bahwa sekolah Eyang diciptakan agar para lansia tetap sehat, produktif, dan dihargai perannya. Kami kemudian diajak bernyanyi bersama, seolah mengingatkan kami bahwa kebahagiaan tidak mengenal usia. Setelah itu, kegiatan pun berakhir dengan tepuk bapak-bapak. Kami melanjutkan kegiatan dengan mendengarkan materi tentang kopi yang disampaikan oleh Pak Ato. Beliau tidak hanya menjelaskan kopi sebagai minuman, tetapi sebagai bagian dari sejarah panjang perjalanan manusia. Kopi yang pertama kali ditemukan di Ethiopia, lalu menyebar melalui jalur perdagangan menuju Timur Tengah, Eropa, hingga akhirnya tiba di Nusantara saat masa kolonialisme Belanda. Dari sebuah biji kecil, kopi berubah menjadi perdagangan global yang membentuk budaya, perekonomian, hingga gaya hidup masyarakat di berbagai negara. Kami juga dijelaskan bahwa Jember memiliki peran penting dalam dunia kopi Indonesia karena menjadi pusat riset dan pengembangannya. Di sini, kopi tidak hanya dikonsumsi, tetapi terus diteliti agar kualitasnya meningkat. Pak Ato menjelaskan perbedaan mendasar antara kopi Arabica dan Robusta dari rasa, habitat, hingga proses budidayanya. Sehingga, kami bisa memahami kopi bukan sekedar hitam dan pahit, tetapi memiliki perjalanan yang panjang sebelum sampai ke cangkir kita. Satu kegiatan yang berkesan bagi kami selama live-in ini adalah proyek sosial bersama anak-anak SD di Pasar Lumpur. Pagi hari dimulai dengan perjalanan kami menggunakan truk menuju Pasar Lumpur, sebuah pasar yang hanya dibuka setiap hari Minggu. Setelah kami tiba di sana, anak-anak menyambut kami dengan penuh semangat melalui sambutan kecil dan senam pagi yang dipimpin oleh mereka sendiri.
Di balik tawa mereka yang ceria, banyak dari anak-anak desa ini dibesarkan oleh keluarga Tanoker karena orang tua mereka harus bekerja di luar negeri. Tantangan ini yang tidak mudah di usia mereka yang masih sangat muda. Namun, meskipun harus memulai berbagai kenyataan yang tidak selalu ideal, mereka tetap menunjukkan semangat luar biasa. Mereka belajar dengan tekun di Tanoker dan tetap menyambut siapapun yang datang dengan ramah. Setelah senam, kami para siswa mulai mempersiapkan kegiatan projek sosial. Kami mengajak anak-anak bermain berbagai macam permainan, mulai dari kata berantai, pocong suit, Tom and Jerry, sambung panjang, catching glitch, hingga gladiator. Suasana yang perlahan mencair dengan tawa dan teriakan semangat benar-benar terasa oleh kami. Setelah puas bermain, kami mengajak anak-anak untuk refleksi tentang kegiatan di hari itu. Mulai dari kerjasama hingga kesabaran sebelum pulang. Kami juga berbagi hadiah kecil untuk mereka sebagai bentuk apresiasi. Tanpa kami sadari, di hari itu kami bukan hanya bermain, tapi juga berbaur, tertawa, main bersama, dan belajar bahwa terkadang bahagia itu sederhana. Cukup dengan hadir dan berbagi waktu bersama dan sangat berarti bagi orang lain. Keesokan harinya, kami berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu pabrik pengolahan padi di Rawasari, Jember, di mana sistem pertanian organik menjadi dasar utama dalam mengolah padi hingga menjadi beras berkualitas tinggi. Para petani menanam padi tanpa pestisida kimia, menggantinya dengan pupuk dan pengendali hayati alami. Hasil panen kemudian dibawa ke pabrik pengolahan modern yang tetap menjaga prinsip organik dalam setiap tahapannya. Kami dibawa berkeliling untuk melihat tempat pengolahan padi di kawasan pabrik. Di pabrik ini, gabah diproses melalui pembersihan, pengeringan, pengupasan, hingga pengemasan. Semuanya dilakukan secara higienis dan terstandar. Proses ini memastikan beras organik dari Rawasari tetap aman, sehat, dan memiliki rasa khas yang lebih alami. Beras organik yang dihasilkan telah dipercaya banyak konsumen dan bahkan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Pemasaran ini tidak hanya dengan melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen, namun juga melewati situs jual beli online. Kami juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok Tani Jaya 2 membicarakan seputar tentang pertanian organik. Dari perbincangan tersebut, kami mendapatkan banyak hal dan semakin memahami bagaimana komitmen para petani dalam menerapkan metode tanam tanpa bahan kimia, sekaligus menjaga keberlanjutan lahan mereka. Kini, Rawasari dikenal sebagai salah satu sentra beras organik yang tidak hanya menjaga kualitas pangan, tetapi juga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan petaninya. Dengan ini, kami dapat mengetahui bahwa keberhasilan pertanian organik di Rawasari bukan hanya hasil dari proses budidaya yang tepat, tapi juga buah dari kerjasama, ketekunan, dan semangat para petani dalam menjaga warisan alam untuk generasi mendatang. Kegiatan kami selanjutnya adalah kunjungan ke air terjun 7 Bidadari. Setelah perjalanan menggunakan elf, dilanjut dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Kami akhirnya tiba di wisata yang berasal dari cerita warga setempat tentang 7 bidadari yang dipercaya turun ke tempat ini. Sesampainya di sana, kami langsung bermain air, foto-foto, dan menikmati alam. Air terjun yang jernih ini dan suasana yang alami membuat kami mengerti kenapa tempat ini dianggap istimewa.
Di setiap Livin Abeong selalu mengadakan sebuah kegiatan perpisahan yang bernama Festival Malam Budaya dan penampilan yang diadakan saat malam terakhir sebagai penutup dari kegiatan Livin yang berjalan selama kurang lebih 6 hari. Pada Festival Malam Budaya biasanya akan menghadirkan penampilan atau pertunjukan dari masing-masing kelompok. Setiap kelompok rumah akan tampil dan ditonton oleh seluruh anggota Hasad dan orang-orang Tanoker Ledo Gombo. Pada malam budaya, berbagai penampilan dan pertunjukan disaksikan di depan penonton. Pertunjukan ini mulai dari drama kehidupan, menari dan bernyanyi, serta atraksi khusus yang dilakukan dengan hati-hati. Kegiatan malam budaya ini selalu dilakukan bertujuan untuk menghibur dan lebih mengenal sesama sebagai penutup dari perjalanan live-in di tahun tersebut. Anakku, anakmu, anak kita bersama ya, anak kita semua. Itu sesuatu yang insya Allah ya, kami di sini ingin sebagai sebuah gerakan sosial kecil berbasis kampung, bukan sifatnya sloganistis gitu. Jadi ini kita ingin wujudkan di sini dengan proses-proses yang mudah-mudahan ada perubahan yang bermakna bagi setiap anak di sini dengan 4 kata semboyan persahabatan, belajar bersama, ya, karya dan bergembira, itu akan menautkan di dalam filsafat ada yang namanya istilah homo ludens. Manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi jangan stop bermain. Ketika kita stop bermain, kita akan kehilangan banyak hal. Apakah bermain itu cukup intelek? Orang semakin kesini ada teori-teori yang bilang ada salah satunya multiple intelligence. Dan ketika kita lihat kemarin tadi eyang-eyang dengan kecerdasan kinestetiknya itu sebenarnya itu cerdas ya. Karena mereka mengekspresikan bentuk bermain yang tidak main-main tadi. Jadi bermain itu sebenarnya mencerdaskan. Jangan stop bermain,